Halo Sobat Sriwijaya Kamera dan Pasar, Kiki Donomawan di sini dan kali ini kami memperkenalkan Nikon Z30. Halo Sobat, nah kali ini dia boxnya Nikon Z30 beserta dengan lensa kit 16-50mm. Di tampilan bagian sininya itu udah ada tertera tulisan Nikon Z30 DX1650 kit yang menandakan itu 1650-nya itu adalah lensanya ya. Di bagian sini juga cuma ada logo kreatornya, logo Z. Nah, logo Z-nya di sini dan sisi sebelah kiri itu cuma ada tulisan juga Z30 dengan lensa. Sisi lagi satu juga sama ya. Ada tulisan Z30 dengan lensanya dan beserta dengan serial numbernya di sini. Kalau di bagian belakang itu adalah konten boxnya. Nah, jadi konten boxnya ini apa aja yang didapat di dalam box udah tertera di bagian sininya. Kalau kalian penasaran, mari kita buka bareng-bareng apa aja sih yang didapat di dalamnya. Kita buka bareng-barengnya ya. Pertama, kita bisa melihat ini ada 2 lembar kartu garansi. Satunya itu untuk bodinya dan satunya lagi itu untuk lensanya. Nah, kartu garansi ini kalau begini menandakan dia garansi resmi ya. Ini garansinya itu dari PT Alta Nikindo. Garansinya sendiri itu adalah 1 + 1 tahun. Nah, jadi total tuh 2 tahun jadinya. 1 + 1 bagian ini. Taruh di sini. Nah, di sini ada beberapa buku panduan. Dan nggak kalah penting itu adalah ini, stiker. Nah, ini kita udah dapat langsung stiker dari Nikonnya sendiri. Tertulis di sini, "Thank you for shooting Nikon." Kita taruh. Kalau ini itu adalah kabel tipe C ke Type A. Ini udah USB 3. Taruh dulu, kegunaannya nanti kita bahas. Di sini ada strap. Strapnya ini ada tulisannya itu adalah Nikon Z di bagian sini ya. Sisi lagi satu itu cuma tertulis Nikon. Oke, taruh. Dan di dalamnya juga terdapat 1 buah baterai. Baterainya ini tipenya itu adalah ENEL25 1120 mAh. Oke, taruh di bagian samping dulu. Nah, ini dia. Di dalam box itu lensanya udah dipisah. Jadi dia udah nggak nyatu dengan lensanya ya. Jadi itu pisah begini, ini lensanya 16-50mm. Sekecil ini. Kita taruh dulu. Next. Nah, ini dia yang kita tunggu. Ini kameranya. Sebelum saya bahas, mungkin yang lainnya kita kesampingkan dulu. Oke sobat, ini setelah saya pasang lensanya, tampilannya masih kecil setelah dipasang lensa. Oke, kita bahas dari tombol-tombolnya dulu ya. Di sini on off-nya masih di bagian atas dan di tengahnya jelas ini shutter speed ya, umum lah gitu. Di sebelah kirinya off itu ada tombol ISO, sebelah kanannya itu ada tombol exposure. Yang jadi menarik itu adalah tombol recordingnya ditarik mundur, beda dengan Nikon yang lainnya gitu. Tarik mundur taruh di sini. Mode dialnya masih di atas, tapi yang membedakan itu adalah mode videonya tidak ada di mode dialnya, tapi dia terpisah di bagian belakangnya. Jadi untuk foto dan videonya itu kita tinggal switching dari sini. Kalau mau foto tinggal kalau foto ke atas, kalau videonya itu ke bawah. Di tengah-tengahnya itu ada tombol display untuk mengetahui settingan yang kalian pakai saat kalian lihat di layarnya. Oke, di bagian depan itu udah masih
tertanam itu ada FN1 dan FN2 di bagian kirinya itu pembuka lensa. Balik lagi di bagian belakang itu ini untuk ngatur continuous shoot-nya, single shoot atau timer. Sebelahnya itu ada tombol untuk penghapus, hapus foto. Di sini ada AEL, AFL, auto exposure lock, auto focus lock, oh salah. Di sini ada I, ini untuk kayak seperti quick menu. Dan ada tombol OK dan kiri kanan atas bawahnya di sini. Dan ada playback, zoom in zoom out-nya ada di sini untuk kalian memperbesar fotonya. Dan tidak ketinggalan di sini ada mode menu. Nah, dialnya itu ada 2 ya, dibekali di depan 1 sama di belakangnya 1. Gitu. Oke, dari segi tombol begitu aja. Nah, lensanya ini karena kecil, kalau posisinya begini, ini lensa tidak bisa dipakai ya, karena ini masih dalam sistem lock-nya. Lock-nya itu kita bisa ngelihat dari kedua titik putih ini. Kalau titik putih ini sejajar, itu berarti lensa tidak siap untuk dipakai. Kalau kalian mau pakai, kalian harus putar terlebih dahulu. Nah, berhubung di sini tidak ada tombol kuncian, jadi kalian tinggal putar aja nih, begitu. Kalau dot putihnya itu udah di angka-angkanya ini, berarti lensa udah siap untuk dipakai. Kalau kalian mau nyimpannya lagi, jadi kalian perlu diperkecil lagi di sini. Masih diperpendek, itu dari 16 kita putar aja langsung. Sedikit pakai tekanan ya, karena dia ada kunciannya di situnya. Oke, mari kita nyalain ini kamera. Baterai masih sama di bagian bawah ya. Ini baterai ENL25 1120 mAh. Baterai di sini, letak memory card-nya juga sama di sebelah baterai. Kita pasang memory card-nya. Memory card ini masih HUAE 1 dan single slot. Sambil saya hidupin, saya mau jelasin juga. Ini terutama yang didapat itu adalah portnya. Di sini itu adalah di paling atas itu ada mikrofon. Mikrofonnya sendiri ini masih standar, penggunaannya jacknya itu adalah 3,5 mm. Dan di bagian bawahnya itu ada micro HDMI di sini. Dia penggunaannya itu adalah micro HDMI yang paling kecil. Dan di bawahnya itu adalah Type-C. Type-C ini berfungsi untuk selain mentransfer data, itu juga itu adalah untuk kalian ngecas ya. Jadi karena si Z30 ini nggak dapat charger eksternal, jadi kalian ngecas lewat bodinya langsung. Oke, balik lagi ke sisi atas. Nah, sisi atasnya ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Pertama, di tempat strap. Tempat strapnya di bodinya itu ada lengkungan sedikit nih di sini. Nah, ini menjadi daya tariknya nih salah satunya. Dia membedakan dari seri yang lainnya. Yang biasanya di sini pasti mengkotak. Di sini dia ada sedikit detail kecil yang jadinya terlihat manis nih di sini. Tali strapnya sama, ada 2 juga di sini biar bisa digantung. Dan ini itu tidak ada viewfinder, jadi langsung hot shoe flash di atasnya. Hot shoe-nya ini bisa dipakai macam-macam aksesoris. Dan sebelah kiri kanannya hot shoe flash itu tertanam itu adalah built-in mikrofonnya. Mikrofon ini itu udah stereo. Sebelah kirinya mikrofon itu adalah speakernya. Oke. Lanjut kita bahas ke LCD. LCD ini ukurannya itu adalah 3 inch yang dibekali udah touchscreen. Kalian masuk ke menu, kemana aja itu touchscreen-nya tetap aktif. Jadi sangat-sangat membantu banget kalau kalian mau setting kamera kalian. Selain touchscreen, ini juga dibekali dengan vari-angle. Jadi kalian bisa memutar LCD kalian sesuka hati. Kalau misalnya kalian mau pakai low angle, itu sangat-sangat membantu ya. Dalam posisi begini, kalian dapat melihat objek yang ada di atas dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Dari atas, kita bisa ngelihat kayak gini. Cukup membantu vari-angle ini. Oke, untuk spesifikasinya sendiri, untuk di foto itu dia memiliki
4K, continuous shoot-nya itu sebanyak 11 frame per second. Nah, dengan kecepatan shutter speed itu 1/4000. Dia juga dibekali dengan eye tracking ya pada pada fotonya. Dia udah eye tracking pada foto, jadi pasti eye tracking ini akurat, bukan hanya untuk manusia atau human, dia juga udah support dengan animal. Nah, kalian kalau misalkan mau foto-foto animal, itu pasti keakuratannya itu udah cocok nih, udah pas pasti. Jarang akan ada misfokus lagi karena udah eye trackingnya. Oke, untuk di videonya sendiri ini itu bisa sampai format itu 4K 30 fps, di Full HD itu dibekali dengan 120 fps. Di video sendiri itu udah terbekali AVR. AVR ini untuk berfungsi untuk mengurangi getaran tangan saat kalian buat video dengan handheld. Misalkan kalian mau jalan gitu, ada getaran-getaran sedikit, nah itu bisa membantu banget untuk dihilangin ya, atau diredam sekalian. Kayak gitu. Fotonya sendiri itu juga sangat-sangat menarik nih. Selain juga eye tracking pada video, fotonya juga eye tracking. Dan dia kecepatan continuous shoot-nya itu adalah 11 frame per second. Nah, dengan shutter speed-nya itu maksimum di 1/4000. Wow, itu udah cepet banget. 1/4000 tuh udah lumayan cepet banget ya. Dan dibekal juga 11 frame per second juga gitu. Nah, menurut saya sih ini sangat-sangat unik ya. Dia kecil, hand grip-nya nyaman gitu, dengan fitur yang ditawarkan udah banyak banget. Di sini juga ada, nggak kelupaan juga, itu ada tombol VN1, VN2-nya juga masih ada di sini. Dan pembukaan lensa udah standar ya. Di bagian kiri itu pembukaan lensanya. Dan putaran lensanya juga sama dengan Nikon-Nikon yang sebelumnya. Nah, karena ini kecil dengan teknologi yang sangat-sangat oke banget nih saat ini juga sensornya, nah kalian juga itu sensornya masih di APS-C. Kayak tertulis di boxnya itu adalah DX. Nah, sensor APS-C dengan teknologi segini itu wow banget sih ya. Oh iya, nggak ketinggalan juga, itu baterainya sendiri kan 1120 mAh. Itu buat foto, itu bisa up to sampai 330 shot. Dan di video juga itu sampai up to-nya itu 75 menit. Wow, satu baterai aja bisa sampai segitunya loh. Itu saya rasa udah cukup memenuhi kebutuhan kalian untuk satu baterai. Kalau kalian mau tambah extend baterai, ya boleh aja gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pengenalan Nikon Z30 ini. Nah, untuk kami sendiri itu selain kecil, gripnya itu nyaman banget, dan dia udah didukung dengan Type-C, ngecas langsung di bodinya sendiri, itu sangat-sangat membantu di lapangan. Dan baterainya udah lumayan cukup besar ya mAh-nya dengan ukuran kamera sekecil ini, dan dia udah ada built-in mikrofon stereo. Nah, itu tuh menarik banget tuh, sama dia udah 4K juga. Ya, saya sendiri sih sangat-sangat menjawab sih kebutuhan kreator saat ini. Mungkin segitu dulu dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.